Bagaimana jika kita bisa mengetahui siswa yang berisiko putus sekolah bahkan sebelum mereka benar-benar berhenti sekolah? Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana machine learning digunakan untuk memprediksi resiko putus sekolah siswa SMA atau MA di Kota Makassar berdasarkan gender, wilayah, dan tren data 2021 hingga 2024. Berdasarkan data pendidikan tahun 2021 hingga 2024, angka putus sekolah di Kota Makassar menunjukkan perbedaan signifikan antara kecamatan dan antar gender. Sebagian risiko prediksi ini tidak terdeteksi sejak awal. Padahal, jika risiko bisa diprediksi lebih cepat, maka interferensi pendidikan dapat dilakukan sebelum terlambat. Proyek ini dirancang menggunakan metodologi CRISP-DM yang terdiri dari 6 tahapan utama. Yang pertama adalah Business Understanding. Fokus proyek adalah pendidikan SMA atau MA di Kota Makassar. Tujuannya adalah membangun model prediksi risiko putus sekolah sebagai early warning system. Kedua ada Data Understanding. Data bersumber dari Dinas Pendidikan yang berisi tahun, kecamatan, jumlah siswa putus sekolah dari kelas 10 hingga kelas 12, dan jumlah siswa putus sekolah perempuan dari kelas 10 hingga kelas 12. Preparation. Pada tahap ini, data dibersihkan, ditransformasi, dan dipersiapkan agar siap proses oleh model machine learning. Dataset yang digunakan merupakan data agregat per kecamatan dan per tahun sehingga cocok untuk analisis tren dan pola wilayah. Untuk keperluan klasifikasi, jumlah putus sekolah diubah menjadi label risiko biner yaitu risiko tinggi dan risiko rendah berdasarkan nilai median. Pendekatan ini menjaga data tetap seimbang dan objektif. Algoritma utama yang digunakan adalah random forest klasifikasi. Hal ini dipilih karena stabil terhadap overfitting, akurat pada data tabular, menjelaskan faktor risiko melalui futur important. Sebagai pembanding, digunakan logistic regression sebagai baseline model. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa random forest memiliki akurasi 91,20%, presisi risiko tinggi 100%. Artinya, setiap peringatan risiko tinggi yang dihasilkan model benar-benar valid. Namun, terdapat perbedaan performa berdasarkan gender. Model pada siswa perempuan memiliki rekal lebih tinggi sementara model laki-laki masih memiliki beberapa false negatif. Poin ini menegaskan pentingnya analisis berbasis gender dalam sistem prediksi pendidikan. Model yang telah dilatih kemudian diimplementasikan menggunakan gradio. Dengan cara pengguna cukup memasukkan kecamatan, tahun, jumlah siswa putus sekolah laki-laki dan perempuan. Sistem akan memprediksi risiko putus sekolah lengkap dengan probabilitasnya. Aplikasi ini dirancang agar mudah digunakan oleh pihak non-teknis seperti sekolah dan dinas pendidikan. Proyek ini membuktikan bahwa machine learning tidak hanya soal akurasi, tapi juga tentang pengambilan keputusan yang berdampak nyata. Dengan sistem ini, prediksi ini diharapkan risiko putus sekolah dapat dideteksi lebih dini. Pertama itu kita mengimport library dan setup environment. Ini berfungsi untuk mengimport seluruh library yang dibutuhkan. Misal kita membutuhkan pengolahan data, kita bisa mengimport pandas sama NumPy. Itulah. Kemudian yang kedua ada Mon Google Colab dan load dataset. Ini Mon Google Colab ini untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Nah, ini untuk memanggil path ini, data cleaning dan daftar kecamatan ini. Untuk menghapus data kosong dan duplikat, mengambil daftar kecamatan unik untuk input aplikasi. Hasilnya, itu nanti data bersih, variabel kecamatan list, menjadi drop-down kecamatan di Gradio. Kemudian ada fungsi perhitungan tren. Fungsinya itu untuk menghitung tren perubahan jumlah siswa putus sekolah menggunakan linear regression. Jika nilai positif, tren akan meningkat. Jika nilai negatif, tren akan menurun. Outputnya itu nilai slope tren numerik. Kemudian, di sini ada pembuatan fitur tren per gender. Ini pembuatan fitur. Fungsinya itu membuat fitur baru. Tren LL ini tren putus sekolah untuk laki-laki, dan tren PP ini tren putus sekolah untuk perempuan. Kemudian yang keenam ada pembuatan label.
Pembuatan label ini berfungsi untuk mengubah jumlah putus sekolah menjadi kelas binar. Jika 1, maka resikonya tinggi, jika 0, maka resikonya rendah, berdasarkan nilai median 50%. Outputnya itu 2 kolom target, nanti ada risiko LL dan risiko PP. Kemudian yang berikutnya ada encoding dan pemilihan fitur. Fungsinya itu untuk variabel kecamatan dan menentukan fitur final. Nanti outputnya itu dataset numerik siap masuk model ML, machine learning. Kemudian yang berikutnya ada split data training dan testing. Nah, fungsinya itu membuat dua model terpisah, model laki-laki dan model perempuan. Kemudian ada class weight dan sama dengan balance, mengatasi data tidak seimbang. Kemudian yang berikutnya ada evaluasi model. Fungsinya itu untuk mengukur performa model menggunakan cross validation 5 volt, yang kemudian ada akurasi test set, terus ada precision recall dan configuration matrix. Nanti hasilnya itu akurasinya kurang lebih 91% dan presisi resiko tingginya itu 100%. Masuk ke fungsi visualisasi. Menampilkan confusion matrix, terus menampilkan fitur paling berpengaruh, kemudian menampilkan probabilitas risiko per gender. Nanti hasilnya itu grafik visual untuk interferensi model. Kemudian ada fungsi prediksi resiko. Prediksi resiko. Ini itu untuk fungsinya untuk menerima input, kecamatan, tahun, prediksi, dan menghasilkan status resiko, LL dan PP. Kemudian menghasilkan juga probabilitas risiko dan menghasilkan juga rekomendasi interferensi. Kemudian ada fungsi evaluasi di aplikasi. Fungsinya untuk menampilkan laporan akurasi model, fitur importance, dan confusion matrix. Yang terakhir ada deployment dengan Gradio. Fungsinya itu membuat aplikasi web interaktif, dua tab utama, ada prediksi risiko dan evaluasi model. Outputnya itu nanti aplikasi early warning system berbasis web yang bisa diakses via link. Jadi kesimpulannya itu dataset dari kode ini tuh prosesnya itu dataset, yang pertama dataset sudah dibersihkan, yang kedua diperkaya dengan fitur tren, yang kedua ada model random forest yang dilatih terpisah per gender, yang ketiga ada performa model tinggi dan stabil. Yang keempat, sistem berhasil dideploy sebagai aplikasi prediksi resiko putus sekolah. Nanti kira-kira output di deploy-nya itu seperti ini. Kita masukkan tahun yang ingin diprediksi, misal 2025, itu tahun prediksi putus sekolahnya di Kecamatan Manggala, misal. Lihat analisis prediksinya. Nah, nanti kira-kira hasilnya akan seperti ini, muncul inferensinya dan statiknya. Kemudian di sini ada juga fitur evaluasi dan algoritma yang tadi. Nah, ini berdasarkan laporan akurasi model klasifikasi gender dan model random forest klasifikasi model laki-laki, rata-rata akurasi 5 volt atau 0,7 akurasi. Untuk tes 0,72 dan precision atau risiko tinggi 1,0. Model perempuan rata-rata akurasinya 0,79 dan akurasi tesnya 0,8 dan akurasi risiko tingginya 1. Kira-kira nanti seperti ini. Mungkin itu